Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, terima kasih banyak telah klik video ini. Adapun pada video kali ini kita akan menjelaskan tentang cara coklit data pemilih bagi Pantarlih Pemilu tahun 2024. Nah, sebelum kita menjelaskan tentang cara coklit data pemilih, di sini kita pahami terlebih dahulu bahwa pencocokan dan penelitian yang selanjutnya disebut coklit adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam pemutakhiran data pemilih dengan cara mendatangi pemilih secara langsung. Jadi dapat kita pahami bahwa kegiatan coklit ini ialah kegiatan yang harus dilakukan dengan mendatangi secara langsung untuk mendata daftar pemilih. Kemudian, coklit itu adalah singkatan dari pencocokan dan penelitian. Proses ini dilakoni oleh petugas pemutakhiran data pemilih atau PPDP atau juga disebut dengan Pantarlih, yang dibentuk oleh KPU Kabupaten atau Kota melalui Panitia Pemungutan Suara, yakni PPS. Metode yang digunakan atau yang dipakai dalam coklit ini adalah metode sensus atau mendatangi pemilih dari rumah ke rumah. Adapun tugas Pantarlih yang datang dari rumah ke rumah melakukan 3 langkah utama, yaitu yang pertama, mencatat data pemilih. Jadi di sini petugas Pantarlih harus mencatat nama-nama warga pemilih yang telah memenuhi syarat. Dan juga Pantarlih ini juga harus mencatat pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih yang saat ini disebut dengan AKWK data pemilih. Selain itu, mencatat nama-nama pemilih yang berkebutuhan khusus yang akan diisi pada kolom disabilitas. Selanjutnya, pencatatan terhadap pemilih yang memenuhi syarat, yakni MS, namun namanya belum ada dalam daftar pemilih itu. Terdapat beberapa variabel, diantaranya adalah pemilih pemula yang telah berusia 17 tahun pada hari pencoblosan atau sudah menikah. Kemudian yang termasuk dalam kegiatan mencatat data pemilih selanjutnya ialah pemilih pemula atau baru, yakni anggota TNI atau Polri yang telah berubah status menjadi warga sipil biasa, adalah para purnawirawan yang telah melakoni masa purna bakti atau terhadap anggota TNI atau Polri yang karena situasi tertentu dicabut statusnya keanggotaannya. Jadi dapat kita pahami bahwa untuk mencatat data pemilih, petugas Pantarlih harus mencatat setiap nama, terutama pemilih yang telah memenuhi syarat. Selanjutnya, Pantarlih juga harus mendata pemilih baru yang sudah berusia 17 tahun. Selanjutnya di sini juga pemilih pemula yang disebut sebagai pemilih baru dari anggota TNI yang sudah menjadi warga sipil juga harus didata oleh Pantarlih itu sendiri. Kemudian langkah kedua ialah memperbaiki data pemilih. Jadi tugas Pantarlih yang kedua ialah Pantarlih harus memperbaiki data pemilih, di mana proses perbaikan dilakukan adalah terkait varian data yang ada pada AKWK data pemilih yang merupakan hasil sinkronasi DP4 dari pemerintah dan DPT pemilih sebelumnya. Kemudian masih terkait dengan memperbaiki data pemilih, pada dokumen itu warga pemilih bisa menyampaikan informasi kepada petugas jika terdapat varian data yang salah atau keliru. Contohnya, NIK yang salah, tanggal lahir yang keliru, nama yang kurang lengkap, status yang belum berubah, dan varian lainnya. Intinya, informasi yang disampaikan dapat dibuktikan dengan data yang akurat seperti EKTP,
ataupun KTP elektronik, dan kartu keluarga, termasuk bisa juga buku nikah. Jadi dapat kita pahami bahwa di sini setelah kita mendata data pemilih, selanjutnya kita harus melakukan perbaikan jika ada kesalahan ataupun kekeliruan dalam mendata daftar pemilih. Selanjutnya langkah yang ketiga ialah mencoret data pemilih. Nah, tugas ini ialah dilakukan terhadap pemilih yang tidak memenuhi syarat, namun namanya masih terdapat dalam daftar pemilih. Adapun kegiatan mencoret ini diantaranya ialah nama ganda, artinya dua nama atau lebih terdapat pada daftar pemilih. Yang kedua, warga yang telah meninggal dunia, ini juga akan dicoret. Yang ketiga, berubah status dari sipil menjadi anggota TNI atau Polri. Yang keempat, belum berusia 17 tahun namun sudah memiliki nama pada daftar pemilih. Yang kelima, hak pilihnya dicabut berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kemudian yang keenam, telah pindah domisili, artinya tidak lagi tinggal di desa kita. Selanjutnya yang terakhir, tidak ditemukan dan bukan penduduk atau memiliki KTP elektronik di luar wilayah kerja. Nah, inilah beberapa tahap yang harus dicoret sebagai daftar pemilih karena tidak memenuhi syarat seperti yang telah kita sebutkan ini. Adapun di sini ada hal-hal yang harus dilaksanakan saat coklit oleh Pantarli. Di antaranya ialah mencatat pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih, misalnya sudah mencapai umur 17 tahun. Yang kedua, memperbaiki data pemilih apabila terdapat kekeliruan. Yang ketiga, mencatat keterangan pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas. Yang keempat, mencoret pemilih yang telah meninggal. Yang kelima, mencoret pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain. Yang keenam, mencoret pemilih yang telah berubah status, yakni dari status sipil menjadi status anggota Polri atau TNI. Yang ketujuh, mencoret pemilih yang belum genap 17 tahun dan belum kawin pada hari pemungutan suara. Yang kedelapan, mencoret data pemilih yang telah dipastikan tidak diketahui keberadaannya. Yang kesembilan, mencoret data pemilih yang tidak dikenal. Yang kesepuluh, mencoret pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Yang kesebelas, mencoret pemilih berdasarkan KTP elektronik atau surat keterangan dari Disduk Capil bukan merupakan penduduk setempat. 12. Mencoret pemilih yang tidak sesuai antara informasi TPS awal yang ada pada formulir model A KPU untuk disesuaikan dengan TPS terdekat berdasarkan domisili alamat pemilih dalam lingkup satu wilayah, kelurahan atau desa. Jadi inilah tugas-tugas Pantarli dalam mencoklit data ataupun mencocokkan daftar pemilih. Sekian dulu dari video kali ini. Oh ya, sebelumnya jangan lupa klik subscribe, like, dan juga komen. Dan terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Sekian dulu dari video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.